Bagaimana memahami wan prestasi dalam hukum Indonesia? Rekan-rekan semuanya, dalam kajian hukum perdata ada dua jenis perkara utama. Pertama ada yang namanya perbuatan melawan hukum atau onreh mati hadat sesuai pasal 1365 KUH Perdata. Dan yang kedua adalah namanya wan prestasi. Nah, wan prestasi itu secara prinsip adalah prestasi buruk atau prestasi yang tidak bisa dijalankan dengan baik. Di mana pengaturannya dan apa saja bentuknya dan kapan bisa dimulai perhitungan wan prestasi itu. Ini tiga hal yang akan kita bahas dalam video ini. Tolong jangan di skip, kita tonton sampai habis. Rekan-rekan semuanya, pasal 1238 KUH Perdata adalah pasal yang mendasari ketentuan masalah wan prestasi. Kita baca ya. Debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. Jadi ada surat perintah, itu bisa berbentuk somasi, atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. Atau dengan perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, jadi prinsipnya rekan semuanya, nanti kita akan lihat apa ukurannya. Dan apa saja bentuknya. Seseorang dinyatakan wan prestasi jika satu, tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Yang kedua, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat memenuhinya. Jadi melakukannya yang terlambat. Jadi sudah lampau waktu dia. Yang ketiga adalah melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Jadi melakukan tapi tidak sempurna. Dan yang keempat adalah melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian. Jadi contohnya A memberikan pekerjaan pembangunan rumah pada B, tapi ternyata contohnya lewat waktu belum selesai. Lewat waktu sudah selesai tapi tidak seperti yang diperjanjikan, ya, atau selesai tetapi terlambat. Nah, lalu bagaimana mengukur ya kapan terjadi wan prestasi itu? Yang pertama adalah jika memang ada diperjanjikan dalam perjanjian mengenai jangka waktunya, maka yang diacu adalah apa yang tertera di dalam perjanjian. Tapi pertanyaannya Irawan, bagaimana jika sebuah perjanjian tetapi tidak ada penulisan tentang kapan jangka waktu pemenuhan perjanjian? Entah itu karena lalai atau karena memang sungkan di awalnya untuk terlalu kelihatan tegas begitu, rigid begitu, maka undang-undang mengatakan ya pada prinsipnya itu dapat diukur dari adanya yang namanya penagihan. Di sini dikatakan pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wan prestasi, atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wan prestasinya debitur, maka harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tentang kelalaiannya atau wan prestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan tentang debitur agar dapat mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wan prestasi. Maka itulah kemudian di awal pasal 1238 dikatakan debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah dan seterusnya. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Kita sudah pelajari dasar atau pasal tentang wan prestasi, bentuk wan prestasi, dan kapan mulai dihitungnya sebuah keadaan wan prestasi itu. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, tidak hanya bagi teman-teman yang belajar hukum, tapi juga teman-teman yang mungkin harus bersinggungan dengan keadaan seperti ini, contohnya pengusaha atau orang yang sedang terlibat perjanjian dengan pihak lain. Terima kasih, salam hormat dari saya Irawan Harahap di Kota Pekanbaru. Mantap, mantap, mantap.